Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kebangkitan Tang Yi dan Ditian hampir mengalahkan 4 putra bintang besar dan 9 keturunan dewa dalam hal publisitas. Hal ini membuat klan iblis secara bertahap menyadari bahwa Su Han bukanlah satu-satunya jenius umat manusia. Yang tidak diketahui Jing Temporal Lobe dan Dao Cui adalah ketika Tang Yi pertama kali memasuki dunia iblis, ia hanya berada pada level dewa semu bintang 1. Pada saat ini, dia telah menerobos alam utama dan mencapai alam dewa virtual bintang 1. Jelas, selama Su Han dan yang lainnya menjelajahi jurang tak berujung, dan sebelumnya, Tang Yi, Ditian dan yang lainnya juga tidak bermalas-malasan, dan mereka seharusnya mendapatkan banyak peluang dan keberuntungan. Bahkan jika dia tidak memasuki alam rahasia, dengan jiwa malaikat Tang Yi dan tanda klan kekaisaran Ditian, dia akan mampu memanfaatkan teknik pemurnian tubuh ekstrim untuk melahap saripati darah dan ki para iblis itu. Jika Su Han dapat menyerap 100% sisa darah dan saripati ki dalam mayat klan iblis dengan bantuan teknik Kaisar Naga, maka mereka dapat menyerap 80% atau bahkan 90%. Dia hanya kalah dari Su Han. Dalam beberapa hal, dia bahkan tidak lebih buruk dari Su Han, dan dia jauh lebih unggul daripada yang lain. Dalam cekungan berwarna merah darah, Pangustar sedang duduk di sana. Dia dikelilingi oleh banyak manusia kuat di alam Xuanshen untuk melindunginya. Jika orang lain melihat ini, mereka akan terkejut dan takjub. Karena orang-orang dari alam dewa mendalam ini bukan milik kekuatan di balik bintang Pangu, kali ini ketika memasuki dunia iblis, bintang Pangu hanya membawa puluhan orang dari alam dewa mendalam. Meskipun jumlahnya lebih banyak daripada yang dibawa oleh bintang Hanchen dan yang lainnya, saat ini, jumlah orang dari alam dewa mendalam yang berada di depresi telah melebihi 300 orang. Semua orang di alam Xuanshen berdiri di sana, dengan fanatisme dan rasa hormat yang kuat di mata mereka, dan sedikit warna darah, berbeda dengan warna dunia iblis, sesekali bersinar. Kalau ada yang pernah mengalami malapetaka setan ekstrateritorial datang ke sini, dia pasti akan mengenali kalau warna darahnya itu persis dengan warna darah setan ekstrateritorial. Duar, dia dengan santai menghancurkan iblis di depannya, mengangkat kepalanya, dan ada kilatan darah di matanya. Dia bahkan bisa membunuh pewaris keluarga kerajaan. Apa dia sudah sekuat itu? Dia eksistensi yang melampaui puncak alam dewa mendalam. Tang Yi, Ditian, bukankah ini orang-orang yang dia bawa? Aku belum menerima ingatan apapun tentang benua Longwu dan wilayah bintang bawah. Ini benar-benar kerugian besar. Aku tidak tahu bagaimana perkembangan terobosan Tianzu. Aku khawatir Yuan Ling tidak akan pernah kembali. Cek-cek, daging manusia memang tak enak kalau terlalu banyak, tapi saripati darah dan ki klan iblis ini sungguh nikmat. Sambil bergumam, Pangu Xingzi mengambil mayat iblis yang telah hancur berkeping-keping. Sebuah bayangan samar muncul di belakangnya, membuka mulutnya yang besar, dan langsung menelan mayat iblis itu. Di antara kedua alisnya, 7 bintang biru tua berkelap-kelip dengan cahaya yang menakjubkan. Puncak alam Xuanshen, Su Han memang sangat kuat. Teknik pemurnian tubuh ilahi ekstremnya sebanding dengan bakatku. Sayang sekali umat manusia terlalu lemah untuk melepaskan 1/10 pun kekuatan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim. Di sisi lain, aku, dengan bakatku, hampir bisa menyerap darah dan esensi iblis manapun. Aku sungguh harus berterima kasih padanya. Tidak ada hutan yang luas di alam dewa, hanya beberapa hutan belantara yang tingginya kurang dari 2 meter. Pada saat ini, ada lebih dari 1000 sosok yang tersebar dan berdiri di berbagai tempat di hutan. Tanah dipenuhi dengan mayat-mayat iblis, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Rencana ini sungguh layak dicatat dalam sejarah. Dengan kekuatan hanya 2000 orang, kita telah memusnahkan 5 juta iblis, termasuk lebih dari 300 iblis setingkat Raja Iblis. Wu Fan Xingzi sungguh layak menjadi putra takdir yang dibesarkan oleh para ahli strategi militer.
Kamu sungguh mengaguminya. Ye Liuchen berbicara dan mengepalkan tinjunya ke arah Wu Fan Xingzi. Pujian apapun yang Anda berikan kedengarannya sepenuhnya salah. Wu Fan Xingzi melirik Ye Liuchen, lalu berkata, meskipun kita telah membunuh 5 juta iblis, sekitar 1000 di antaranya juga telah mati. Tidak cocok untuk tinggal lama di sini. Mari kita kumpulkan mayat-mayat iblis ini terlebih dahulu dan cari tempat untuk memurnikannya. Tak jauh dari sana, keturunan Baolin mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, ngomong-ngomong, teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim Su Han sungguh berguna. Bahkan dengan kultivasi alam dewa mendalam bintang 1 milikku, setelah membunuh begitu banyak iblis, aku merasa seperti akan segera mencapai terobosan. Jika berada di bidang bintang superior, mustahil mencapai ini dalam waktu kurang dari setengah tahun. Lalu, apakah kamu ingin pergi dan berterima kasih padanya? Tanya Wu Fan Xingzi ringan. Terima kasih, tentu saja aku harus berterima kasih. Keturunan Baolin mencibir, ketika kita bertemu lagi, aku akan memberinya hadiah besar. Mendengar percakapan antara keduanya, beberapa orang di sekitar sedikit mengernyitkan dahi, tetapi mereka hanya bisa menghela napas dalam hati dan tidak berani ikut campur. Mereka dianggap sebagai kekuatan netral dan tidak condong ke pihak manapun. Dalam benak mereka, umat manusia seharusnya tidak saling berperang saat ini. Semakin lama mereka tinggal di dunia iblis, semakin mereka menyadari betapa mengerikannya iblis. Untungnya, saat ini hanya ada 1 iblis besar di wilayah dominan di klan iblis. Jika tidak, apakah mereka punya waktu untuk mengobrol di sini? Di setiap tempat di alam ilahi, jutaan orang terpencar. Mereka berada di tempat yang berbeda, tetapi melakukan hal yang sama. Itulah pertarungan. Beberapa orang dibunuh oleh setan, sementara yang lain membunuh setan, melahap darah dan esensi mereka, dan berjuang untuk bertahan hidup. Karena manusia tidak mampu melakukan tindakan di atas tingkat Raja Iblis, mereka masih mempunyai kesempatan untuk bernapas di dunia iblis. Tetapi 100 orang dalam daftar perburuan setan selalu memberi orang rasa tekanan yang tak terlukiskan. Bahkan saat ini, lebih dari 90% orang belum pernah bertemu dengan keturunan kerajaan, apalagi keluarga kekaisaran atau keluarga suci. Tapi iblis-iblis suci itu saja sudah cukup kuat untuk membuat kulit kepala mereka merinding. Mereka sungguh tak bisa membayangkan betapa kuatnya ketiga suku itu begitu mereka muncul. Ada yang berjalan dengan susah payah, ada yang gemetar ketakutan, ada yang bersembunyi di suatu tempat, dan ada pula yang terus-menerus mencari keberuntungan dan peluang. Su Han dan yang lainnya jelas termasuk golongan terakhir. Puncak kedua telah muncul di hadapan kami, sangat dekat dengan puncak pertama. Cahaya warna-warni masih ada di sana, menyelimuti seluruh gunung. Ada 9 puncak suci, yang masing-masing tingginya 3000 kaki. Masing-masing memiliki gravitasi, dan masing-masing memiliki krisis dan keberuntungan yang berbeda. Tentu saja, selama Anda mencapai puncak, Anda akan menerima inisiasi kultivasi. Lihat. Wenren Nonghan tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata, kalau aku tidak salah, itu pasti kristal dewa, kan? Benar. Su Han mengangguk dan tersenyum. Itu adalah area seluas sekitar 100 kaki, tempat tumpukan kristal suci ditempatkan, yang tampaknya berjumlah sekitar 10.000. Aku sudah lama berada di dunia iblis, dan yang kulihat hanyalah hal-hal dari dunia iblis. Aku bahkan tidak berani mengenali kristal suci itu, kata Wenren Nonghan sambil tersenyum kecut. Semua orang mengangguk setuju. Kedua suku itu tidak pernah berhubungan selama bertahun-tahun, jadi mereka sedikit tidak nyaman dengan kemunculan tiba-tiba kristal-kristal suci, yang merupakan benda-benda yang sangat umum di wilayah bintang atas. Chen Yun dan yang lainnya seharusnya tidak datang ke sini setelah meninggalkan puncak pertama, kata Song Ling tiba-tiba. Itu wajar, kamu memang pintar. Lin Jia memutar matanya ke arah Song Ling, lalu berkata, lebih dari 10.000 kristal ilahi mungkin tidak berarti banyak bagi kita, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah benda manusia. Iblis jarang melihatnya.
Jangankan 10.000, bahkan jika hanya ada satu, Chen Yun dan yang lainnya mungkin akan mengambilnya. Ayo naik dan lihat, kata Su Han. Su Zun, haruskah kita pergi ke puncak suci lainnya dulu? Bagaimana jika semua barang di puncak suci itu telah diambil oleh Chen Yun dan yang lainnya? Tanya Song Ling. Yang lainnya juga mengangguk. Bagaimanapun, Chen Yun dan yang lainnya adalah keturunan keluarga kerajaan. Meskipun mereka tidak sekuat Su Han, mereka juga sangat kuat. Ketika Su Han dan yang lainnya menjelajahi puncak kedua, barang-barang di puncak suci lainnya kemungkinan besar akan diambil oleh mereka terlebih dahulu. Su Han tersenyum tipis, kalau begitu, ambil saja kembali dari mereka. Mereka tahu mereka bukan tandinganmu, jadi mereka mungkin tidak akan muncul di hadapan kita dengan mudah, kata Song Ling lagi. Jurang tak berujung tidak sebesar itu. Hanya ada satu jalan keluar. Aku jamin mereka tidak bisa keluar, kata Su Han perlahan. Tubuh Song Ling gemetar, dan dia segera berkata, saya mengerti. Yang lain juga menunjukkan kekaguman. Apa yang disebut jaminan itu sudah mencerminkan kepercayaan diri Su Han yang kuat. Badai berbentuk naga itu masih ada, dan seiring berjalannya waktu, badai itu menjadi lebih tebal dan lebih besar. Retakan keenam pada telur gagak emas juga meluas. Menurut perkiraan Su Han, kemungkinan besar retakan keenam akan terbentuk sepenuhnya tanpa menunggu pintu keluar jurang tak berujung terbuka. Saat itu, yang tersisa hanyalah celah terakhir yang terbuka, dan telur gagak emas akan menetas. Saat badai berbentuk naga itu tumbuh semakin besar, gravitasi di sekitar Su Han dan yang lainnya berangsur-angsur berkurang. Saat saya memasuki puncak pertama tadi, saya dapat merasakan gravitasi dengan jelas. Tetapi saat saya melangkah ke puncak kedua, gravitasi seakan hilang sepenuhnya dan hampir tak terasa. Jika badai berbentuk naga ini terus berkumpul seperti ini, apakah kita akan benar-benar tidak dapat merasakan gravitasi saat mencapai puncak ketiga? Wenren Nonghan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya tidak peduli dengan hal-hal lain, tetapi saya sangat ingin mencoba inisiasi kultivasi di puncak. Su Han tersenyum padanya dan tidak banyak bicara. Dia sebenarnya ingin semua orang naik, terutama 5.000 orang dari klan perang. Inisiasi level kultivasi, dengan sumber daya yang dibutuhkannya, meningkatkan level kultivasinya sebesar 5%. Jika Xuan Yuan Sengi dan yang lainnya naik level, mungkin saja mereka bisa menembus beberapa level kecil. Apakah kita bisa mencapai puncak tergantung pada Su Sun? Lin Jia menatap Su Han dengan iba. Tidak ada gunanya menatapku, kau harus memohon pada orang ini. Su Han menunjuk telur gagak emas. Hehe, Jinwu kecil yang lucu, bisakah kau membantu kami mencapai puncak? Lin Jia membungkuk dan berkata kepada telur Jinwu sambil tersenyum. Seperti yang diduga, burung telur gagak emas mengabaikannya dan tetap bersikap dingin. Berhenti main-main dan pergilah. Setelah Su Han selesai berbicara, dia berjalan ke atas terlebih dahulu. Tingginya 100 kaki, belum lagi dia, bahkan Xuan Yuan Sengi dan yang lainnya dapat dengan mudah melangkahinya, itu hanya selangkah saja. Su Han tidak menyentuh kristal-kristal suci tersebut, tetapi Wenren Nonghan, dengan gagasan bahwa bahkan kaki nyamuk adalah daging, mengumpulkan semua kristal suci ini. Kemudian, ketinggiannya menjadi 200 kaki, 300 kaki, 400 kaki. Setiap 100 kaki, akan ada beberapa benda yang diletakkan, ada yang berupa senjata, ada yang berupa pil, ada yang berupa ramuan yang bisa ditelan langsung, dan ada juga beberapa kristal ajaib dan benda lainnya. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pada ketinggian ini, semua benda yang muncul, kecuali benda-benda yang tidak terbagi ke dalam tingkatan seperti alam dewa dan kristal ajaib, semuanya berada pada tingkatan yang sangat rendah. Hanya efektif terhadap 5.000 orang klan perang. Oleh karena itu, barang-barang tersebut secara alami berakhir di kantong klan Zan. Saat mencapai 1.000 kaki, krisis milik puncak kedua muncul untuk pertama kalinya. Beruang hitam raksasa itu sebenarnya memiliki aura hukum kehancuran.
Dalam hal kultivasi, mungkin hanya sebanding dengan alam dewa sejati umat manusia, tetapi kekuatan kehancurannya dapat menggandakan kekuatan tempurnya. Su Han bahkan tidak melihatnya dan langsung naik ke atas. Lin Jia mengambil tindakan dan membunuh binatang suci itu. Inti kristal binatang suci beruang hitam secara alami milik Lin Jia. Dimulai dari 1000 kaki, benda yang muncul setiap 100 kaki jelas lebih tinggi daripada benda yang muncul di bawah 1000 kaki. Setelah menangani banyak krisis yang sebenarnya bukan krisis dengan sempurna, semua orang mendapatkan banyak ramuan dan kristal ajaib. Tentu saja, ada lebih dari sekadar ramuan dan kristal ajaib dalam jarak 1000 hingga 2000 kaki, tetapi hanya dua hal ini yang diminati semua orang. Ada beberapa artefak tingkat rendah, tetapi bahkan orang-orang klan perang meremehkannya. Mereka tidak membutuhkan artefak. Bagi para kultivator fisik, tinju adalah senjata terbaik. Tanpa kekuatan seni bela diri, artefak menjadi tidak berguna. Sepertinya di antara 9 puncak suci ini, keberuntungan terbesar datang dari inisiasi kultivasi di puncaknya. Tetua Wang sedikit kecewa. Mereka tidak bisa mencapai puncak gunung, tetapi barang-barang ini tidak berguna bagi mereka. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik mereka membunuh iblis-iblis itu dan melahap darah serta esensi energi mereka. Lalu kamu pergi ke puncak gunung, kata Su Han. Penatua Wang tertegun sejenak, lalu dia ingat merasakan gravitasi di sekelilingnya. Sebelumnya, saya sepenuhnya fokus pada barang-barang ini, selalu memikirkan apa yang akan muncul berikutnya dan betapa berharganya barang itu, dan saya lupa tentang gravitasi. Tentu saja, alasan terbesar mengapa gravitasi dilupakan adalah karena pengaruhnya kecil terhadap mereka. Astaga, Song Ling tiba-tiba berteriak, Susun, gravitasi di sini pada ketinggian 2000 kaki beberapa kali lebih lemah daripada di puncak pertama. Yang lain juga bereaksi, dan wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Melemahnya gravitasi berarti mereka memiliki harapan untuk mencapai puncak. Jika mereka benar-benar bisa menerima pencerahan, peningkatan kultivasi mereka tidak akan kurang dari membunuh iblis. Tidak akan sia-sia bagi mereka untuk datang ke jurang tak berujung ini. Jika tebakanku benar, alam Xuanshen seharusnya bisa mencapai puncak kedua ini, kata Su Han sambil tersenyum. Dia selalu memperhatikan gravitasi di sekelilingnya. Benarkah? Semua kultivator alam dewa yang mendalam menunjukkan ekspresi gembira. Su Han sudah pernah ke puncak pertama, jadi dia tentu tahu gravitasi di sana. Kalau dia bisa bilang begitu, berarti hampir sampai. Ayo pergi, kata Su Han. Suatu tempat setinggi 2500 kaki dapat dicapai dengan mudah oleh semua orang di alam Xuanshen. Kalau menyangkut alam dewa, hal itu mulai terasa sulit, tetapi Anda masih bisa terus maju. Di bawah alam dewa, wajahnya pucat, kekuatan kultivasinya habis, dan dia hampir tidak bisa bergerak. Dan di sini, Su Han memperoleh akar ilahi Wan Sui. Ini adalah ramuan obat yang juga dapat ditemukan di bidang bintang superior. Ramuan ini dapat ditelan langsung untuk meningkatkan kultivasi. Ramuan ini sebanding dengan ramuan kelas 5 kelas atas. Dahulu kala, ada seorang kultivator alam dewa mendalam yang mengandalkan ramuan ini untuk mencapai tingkat dewa surgawi setengah langkah. Tak seorang pun bersaing dengan Su Han untuk memperebutkan akar ilahi Wan Sui. Meskipun siapapun di alam Xuanshen sangat iri, mereka juga tahu batas kemampuan mereka sendiri. Sejak mereka mengikuti Su Han, mereka selalu berpegang pada gagasan bahwa selama Su Han kuat, mereka dapat bertahan hidup. Jangankan satu, bahkan jika ada 10.000 akar ilahi Wan Sui ditempatkan di sini, mereka pasti tidak akan melihatnya dua kali. Benda ini cukup bagus, Su Han memuji, lalu berkata kepada Tetua Wang dan yang lainnya, kalian naiklah dulu, aku akan segera ke sana. Baiklah, Tetua Wang dan yang lainnya mengangguk. Su Han memasuki cincin Sumeru Putra Suci tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Percepatan waktu 10.000 kali lipat sangat cocok untuk melahap akar ilahi Wan Sui ini.
Meskipun kecepatan pemurnian benda ini tidak secepat pemurnian mayat iblis, itu tidak akan memakan waktu lama. Yang terpenting, energi spiritual yang terkandung dalam benda ini tidak kalah kaya dengan energi spiritual keturunan kerajaan. Menurut perkiraan Suhan, peningkatan kultivasinya masih mungkin sekitar 1%. Ketika Tetua Wang dan yang lainnya mencapai ketinggian 2.700 kaki, Suhan berjalan keluar dari cincin Sumeru Putra Suci. Seperti yang diharapkan, tingkat kultivasinya meningkat 1% lagi, mencapai 34% dari alam dewa surgawi bintang 1. Setiap peningkatan level kultivasinya menandakan peningkatan kekuatan tempur Suhan, tetapi dengan apa yang dimilikinya saat ini, ia tidak mampu bersaing dengan iblis-iblis klan suci. Suhan harus terus meningkatkan level kultivasinya. Aku tidak butuh keberuntungan lain, tapi aku harus mendapatkan inisiasi kultivasi dari 9 puncak suci ini. Suhan menarik napas dalam-dalam dan berpikir, termasuk puncak kedua ini, masih ada 8 puncak dewa yang tersisa, yang setara dengan 40% kultivasiku. Setelah aku mendapatkan semuanya, kultivasiku akan mencapai 74% dari alam dewa surgawi bintang 1, dan kekuatan tempur komprehensifku bisa mencapai 84%. Dengan kekuatan tempur yang mengerikan setara dengan 84% dari alam dewa surgawi, Suhan tidak takut sama sekali bahkan ketika menghadapi iblis dari klan suci. Kecuali 10 orang teratas dalam daftar perburuan iblis datang, Suhan selalu menduga bahwa kekuatan tempur mereka yang sebenarnya mungkin sangat dekat dengan alam para dewa. Bahkan sebanding dengan alam para dewa, iblis klan suci ternyata kuat juga. Tanpa ragu, Suhan melangkah maju dan terus berjalan ke atas. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Tetua Wang dan yang lainnya. Hampir 2.800 kaki, bahkan Penatua Wang, yang berada di puncak alam dewa mendalam, mulai berjuang. Mereka memiliki kesempatan untuk mencapai puncak, tetapi itu tidak akan mudah. Susun, melihat Suhan datang, Penatua Wang segera mengeluarkan 2 benda dan berkata, ini adalah benda-benda yang diperoleh dari ketinggian 2.600 dan 2.700 kaki. Suhan melirik dan melihat pedang panjang dan sebuah token. Pedang panjang itu berwarna biru tua dan termasuk dalam kelas 6. Pedang ini digunakan oleh alam dewa surgawi dan bernilai lebih dari 1 miliar kristal dewa. Tokennya berwarna-warni, itu adalah Nine Peaks Pass. Suhan mengerutkan bibirnya dan berkata, pedang panjang itu tidak berguna bagiku, tetapi jalur 9 puncak ini dapat menggandakan kekuatan kultivasiku saat aku menerima inisiasi. Mendengar ini, murid-murid Penatua Wang dan yang lainnya mengecil. Saat berikutnya, Penatua Wang segera menyerahkan jalur 9 puncak kepada Suhan. Jika memang begitu, maka aku harus memberikannya kepadamu. Yang lainnya juga mengangguk. Tanpa kata-kata tambahan dan tanpa perlu menjelaskan apapun, mereka mengerti, dan Suhan pun mengerti. Terima kasih banyak. Suhan mengambil Jiu Feng Pass dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ingatlah kebaikanmu, kamu akan membalasnya di masa depan. Bagi Suhan, benda ini diperoleh oleh Tetua Wang dan anak buahnya. Mereka seharusnya sudah menangani beberapa krisis saat mendapatkannya, jadi benda ini tentu saja milik mereka. Adapun Tetua Wang dan yang lainnya, tanpa Suhan dan telur gagak emas, mereka bahkan tidak akan mampu sampai di sini, jadi sudah sepantasnya mereka memberikannya kepada Suhan. Kedua belah pihak tidak saling bermusuhan, jadi barang ini secara alami akan menjadi milik siapapun yang lebih penting. Sayang sekali Suer tidak ada di sini. Kalau tidak, jalur 9 puncak ini akan sangat cocok untuknya, gumam Suhan dalam hati. Karena dia sudah mempunyai 3, dia berencana untuk mencobanya dan menggunakan 1 saat memulai kultivasinya. Menggandakannya akan memungkinkan kultivasi Suhan meningkat 5% lagi. Setelah menyelesaikan puncak kedua ini, Suhan akan berada di ambang mencapai tingkat setengah dewa surgawi. Akan tetapi, tingkat kultivasinya sesungguhnya masih sebatas puncak alam dewa. Pada saat berikutnya, semua orang terus bergerak maju.
2.800 kaki, 2.900 kaki, 3.000 kaki. Saat mereka mencapai ketinggian 3.000 kaki, gravitasi menghilang. Penatua Wang dan yang lainnya, yang wajahnya sangat pucat, perlahan-lahan kembali ke warna kemerahan mereka dan terengah-engah. Akhirnya muncul, mampu menerima inisiasi kultivasi membuat semua upaya menjadi berharga. Hahaha, aku penasaran seberapa besar inisiasi kultivasi ini dapat meningkatkan kita. Haruskah kami langsung mempromosikanmu ke alam dewa surgawi? Enyahlah, berhenti bicara omong kosong. Su Han mengangkat matanya dan menatap awan keemasan di atas kepalanya, merasa sedikit kecewa. Dalam 300 kaki terakhir, dia tidak mendapatkan barang apapun. Secara logika, pada ketinggian ini, seharusnya tidak hanya ada barang-barang, tetapi juga barang-barang mewah. Keberuntungan 9 puncak, kecuali untuk inisiasi kultivasi, memang sangat acak, kata Su Han dalam hatinya. Bush! Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan meledak dari awan dan dengan cepat jatuh di depan tatapan terkejut dari Tetua Wang dan yang lainnya. Mereka tidak memiliki Nine Peaks Pass, jadi tentu saja berkas cahayanya tidak berhenti sama sekali. Sementara itu, situasi yang sama terjadi di Su Han seperti di puncak pertama. Suara itu terdengar lagi, tetapi kali ini menambahkan satu kalimat lagi. Pada setiap puncak, gunakan tidak lebih dari 1. Kata-kata ini membuat Su Han mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ketiga jalur 9 puncak yang mengelilinginya. Sebelumnya aku dapat 2, tapi nggak ada notifikasi seperti itu. Tiba-tiba muncul sekarang. Apa mungkin aku merasa aku dapat terlalu banyak? Perasaan digoda muncul di hatinya, membuat Su Han merasa sedikit jijik. Awalnya saya berencana menyimpannya dan melihat apakah masih bisa digunakan, tapi saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Kalau begini, saya tidak bisa menyimpannya lagi. Untungnya, saya mendapat 3 tiket 9 puncak dan semacam petunjuk di puncak kedua. Kalau tidak, kalau semua jalur itu ditinggalkan dan menunggu sampai puncak ke-9, bukankah itu akan sia-sia? Dengan mendengus dingin di dalam hatinya, Su Han berkata, gunakan 1. Bas! Sinar cahaya itu langsung jatuh dan memasuki tubuh Su Han. Infus sumber daya yang begitu besar membuat mata Su Han tampak hitam, seolah-olah ia akan merasa pusing. Ini masih sesaat. Setelah melewati 1 jalur 9 puncak, kegelapan di depan Su Han menghilang dan dia dengan cepat beradaptasi. Ketika indera keilahiannya menyelidiki tubuhnya dan dia mengamati lagi, dia menemukan bahwa kekuatan kultivasinya memang meningkat 10%. Dingin. Su Han sedang dalam suasana hati yang baik, dan semua rasa bencinya sebelumnya lenyap. Kultivasinya, yang setara dengan 44% alam dewa surgawi, memberinya lonjakan kepercayaan diri. Mau tak mau, ia ingin mencari iblis dari klan suci untuk berlatih bersama. Tahukah Anda, dalam hal kekuatan tempur, Su Han telah mencapai 54% dari alam dewa langit bintang 1, dan pasti dapat disebut dewa langit setengah langkah. Melihat Penatua Wang dan yang lainnya, mereka semua bersemangat. Jelas bahwa inisiasi kultivasi ini merupakan peningkatan yang signifikan bagi mereka. Ada apa? Tanya Su Han sambil tersenyum. Tidak buruk, sangat bagus. Penatua Wang menenangkan kegembiraannya dan berkata, sumber daya yang terkandung dalam inisiasi kultivasi ini sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Su Zun mengatakan bahwa ini hanya dapat meningkatkan kultivasi sebesar 5%? Su Han sebelumnya telah memberitahu mereka seberapa besar kultivasi mereka akan meningkat, jadi mereka siap secara mental dan mengetahuinya secara alami. Su Han tersenyum dan berkata, 5%. Itu untukku. Meskipun aku baru di puncak alam roh ilahi, jika aku ingin menerobos ke alam dewa misterius, sumber daya yang kubutuhkan sudah setara dengan yang ada di puncak alam dewa misterius. Menerobos ke alam dewa surgawi membutuhkan lebih banyak sumber daya. Ini, Penatua Wang membuka mulutnya lebar-lebar, dan setelah beberapa saat dia berkata, Su Zun,
Aku telah menunggumu, tetapi sama sekali tidak ada cara bagiku untuk bisa berbicara denganmu. Kamu seharusnya juga meningkat sekitar 5%, kan? Tanya Su Han. Ya, yang lain mengangguk, dan seseorang berkata, jangan remehkan, ini hanya 5%. Ini 5% dari kemajuan menuju alam dewa surgawi. Jika tebakanku benar, Tuan Li Dengfeng mungkin sudah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah, kan? Setelah kata-kata itu diucapkan, mata semua orang tertuju pada seorang pria paruh baya. Dia adalah Li Dengfeng, salah satu manusia terkuat yang masuk kali ini. Dia sudah berada di puncak alam dewa mendalam, bahkan lebih kuat dari Tetua Wang. Ya, Li Dengfeng mengangguk pelan, dengan tambahan 5% ini, seharusnya setara dengan 50% dari alam dewa langit bintang 1. Memang benar-benar dewa langit setengah langkah. Hahaha, kalau begitu, Tuan Li bisa disejajarkan dengan keturunan kerajaan. Semua orang tertawa. Keturunan ketiga klan berbeda dari iblis biasa. Kita tidak boleh gegabah. Su Han berkata, ambil contoh Borer tadi. Kekuatan tempurnya hampir setara dengan 40% kultivator alam dewa surgawi bintang 1, tapi dia hanyalah Raja Iblis 6 darah. Jika Raja Iblis 7 darah atau keturunan kerajaan di tingkat Raja Iblis puncak benar-benar muncul, dengan metode dan kemampuan bawaan mereka, Tuan Li mungkin bukan tandingannya. Aku tidak sombong, jadi jangan khawatir, Su Zun, kata Li Dengfeng. Saat mereka mencapai puncak kedua kali ini, semua kultivator alam Xuanxian menerima pencerahan dan memperoleh banyak manfaat. Mereka semua menantikan perjalanan berikutnya ke 7 puncak suci. Masing-masing dari mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka sebesar 5%. Jika mereka menaklukkan ke 9 puncak dewa, maka mereka yang berada di puncak alam dewa mendalam kemungkinan besar akan dapat maju ke alam dewa setengah langkah. Saya punya pertanyaan. Li Dengfeng tiba-tiba berkata, jangan bicara tentang keberuntungan lainnya. Hanya infus kultivasi ini saja sudah sangat kuat. Aku membayangkan jika iblis mencapai puncak, ia juga dapat menerima infus ki dan darah yang sama. Jika digabungkan, 9 puncak dewa dapat meningkatkan kultivasi mereka sebesar 45% dari alam dewa surgawi. Ini benar-benar keberuntungan yang mengerikan. Tapi mengapa iblis terkuat yang memasuki jurang tak berujung ini hanyalah keturunan kerajaan seperti Ngengat, yang telah mencapai alam Raja Iblis darah ke-6? Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut dan tampak bingung. Ya, keberuntungan seperti itu sangat berharga bahkan bagi keturunan klan suci. Mengapa mereka tidak datang? Apakah ada alam rahasia yang lebih tinggi yang bisa dibuka? Tanya Penatua Wang. Setelah berpikir sejenak, Su Han akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia pun tidak mengerti hal ini. Sebenarnya dia sudah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, tetapi tidak dapat sampai pada suatu kesimpulan. Secara logika, sekalipun sangat sulit untuk mencapai ketinggian 3000 kaki, dengan kekuatan keturunan para santo, mereka pasti mampu mencapainya. Meskipun mereka tidak memiliki badai berbentuk naga, mereka memiliki darah emas setengah suci, dan bahkan darah emas santo alias suci, yang mereka gunakan dengan cara khusus. Namun, tidak ada keturunan klan suci yang datang ke sini, dan hanya ada satu pewaris klan kerajaan, dan dia hanyalah Raja Iblis berdarah 6. Apakah tempat ini punya keistimewaan khusus untuk umat manusia kita? Tebak Li Dengfeng. Hal ini mungkin saja terjadi. Dilihat dari situasi saat ini, orang yang menciptakan jurang tak berujung ini seharusnya manusia. Tidak mengherankan bahwa manusia saling menyayangi satu sama lain. Gravitasinya sama, jadi tidak ada favoritisme. Pasti ada alasan lain, kata Su Han. Karena tidak menemukan jawaban atas pertanyaan ini, semua orang tidak terlalu memikirkannya. Setelah bertemu dengan Wenren Nonghan, Suan Yuan Sengyi, dan yang lainnya di bawah, mereka bergegas menuju puncak ketiga secepat mungkin. Puncak kelima tingginya sekitar 2000 kaki. Chen Yun, yang memegang darah emas dewa leluhur, tidak melanjutkan perjalanannya,
melainkan melihat ke arah tempat di mana puncak kedua berada. Bahkan dengan kekuatan tempurmu, Su-han, mustahil bagimu untuk menyelesaikan puncak kedua secepat itu, kan? Sialan kalian manusia. Kalian benar-benar punya badai berbentuk naga itu. Badai itu sangat mengurangi efek gravitasi pada kalian. Kami tidak pernah menduganya. Tapi itu tidak masalah. Selama kau menjelajahi puncak ilahi lainnya, aku, Chen Yun, cukup kuat untuk menaklukkan dua di antaranya. Dengan 2 infus ki dan darah lagi, kekuatan tempurku akan mampu mengalahkan si penggerek. Bahkan, jika aku bisa mendapatkan infus ki dan darah ketiga, aku yakin aku bahkan bisa membunuhmu, Su-han. Tunggu saja, klan suci tak perlu campur tangan. Aku, Chen Yun, bisa menghancurkanmu, orang nomor 1 dalam daftar buruan ras manusia, sendirian. Puncak ke-6 juga tingginya 2000 kaki. Huan Chong memasang ekspresi muram, dan pada saat yang sama, dia dan Chen Yun sama-sama melihat ke arah puncak kedua. Mereka pasti sudah menjelajahi puncak pertama dan mungkin sekarang berada di puncak kedua. Su-han terlalu kuat, bahkan si penggerek pun tak sebanding dengannya. Saya hanya tidak tahu apakah umat manusia akan mengalami infus ki dan darah ketika mereka mencapai puncaknya. Saya harap tidak, kalau tidak, kekuatan tempurnya akan meningkat lagi. Sialan. Ini jurang tak berujung milik klan iblisku, tapi kendalinya ada di tangan umat manusia. Kalau ini sampai terbongkar, kita akan benar-benar dipermalukan. Penggereknya belum muncul. Saya khawatir dia sudah mati. Su-han, jangan terlalu cepat puas. Kalau kau benar-benar membunuh penggerek itu, suku Liyue akan murka, dan suku-suku lain juga akan tahu. Begitu pintu keluarnya terbuka, kau akan mati. Mengangkat kepalanya sedikit, Huan Chong melihat ke arah puncak gunung. Di tangannya, yang ada di dalamnya bukanlah darah emas dewa leluhur, melainkan setetes darah emas setengah suci. Tak seorang pun tahu bahwa aku membawa darah emas setengah suci. Tak seorang pun tahu bahwa kekuatan tempurku yang sesungguhnya sebanding dengan seorang penggerek. Aku telah menunggu 10.000 tahun, berharap bisa mematahkan legenda itu dan menjadi iblis pertama yang melintasi ke-9 puncak suci. Namun, aku tak pernah menyangka kesempatan yang susah payah ini akan dirusak oleh manusia. Sialan umat manusia, kalian semua pantas mati. Setengah hari kemudian, di puncak ketiga, 2999 kaki jauhnya. Melihat penghalang besar berwarna-warni di depannya, Su-han akhirnya mengerti mengapa iblis terkuat yang datang ke abis tak berujung hanyalah seekor penggerek. Bum bum bum, terdengar banyak suara gemuruh di telinganya, bahkan Li Dengfeng, yang berada di level setengah langkah dewa surgawi, pun ikut beraksi. Namun, ketika semua serangan mendarat di penghalang warna-warni itu, hanya menimbulkan sedikit percikan air dan beberapa riak. Namun, penghalang warna-warni itu sangat kokoh dan bahkan tidak bergetar. Hanya 10 kaki jauhnya adalah puncak gunung ketiga, yang hanya berjarak 1 langkah bahkan bagi tetua Wang dan yang lainnya. Badai berbentuk naga kembali meningkat, dan dengan inisiasi kultivasi yang mereka terima di puncak kedua, tingkat kultivasi tetua Wang dan yang lainnya telah meningkat. Ketika mereka mencapai puncak ketiga, perjalanan mereka tidak lagi sesulit sebelumnya, bahkan terasa tidak berat sama sekali, dan mereka tampaknya dapat melakukannya dengan mudah. Banyak dewa berhenti pada jarak 2900 kaki dan tidak bisa bergerak maju. Alam para dewa sejati adalah 2800 kaki. Yang lainnya, apakah mereka berada di alam dewa semu atau alam dewa kekosongan? Semuanya berhenti di ketinggian 2799 kaki. Gravitasi paling kuat dalam 300 kaki terakhir. Mereka sama seperti Su-han dan yang lainnya saat ini. Mereka hanya selangkah lagi, tetapi mereka tidak bisa bergerak maju. Namun, mereka tidak patah semangat. Saat mereka mencapai puncak keempat, badai berbentuk naga itu pasti akan meluas lagi, sehingga melemahkan efek gravitasi pada mereka. Saat itu, ketika kita mencapai puncak, masih ada harapan. Apa ini?
Setelah membombardir sebentar, Li Dengfeng berhenti dan mengerutkan kening dalam-dalam. Su Han tersenyum tak berdaya dan berbalik menatap semua orang. Sebelumnya, kami bertanya-tanya mengapa iblis terkuat yang datang ke jurang tak berujung hanyalah si penggerek itu. Apakah kalian mengerti sekarang? Semua orang tercengang, lalu mereka tiba-tiba menyadari. Suzun, menurutmu, bahkan iblis dari klan suci pun tak mampu menembus penghalang 7 warna ini? Tanya Tetua Wang. Aku khawatir bukan hanya iblis dari klan suci. Su Han menggelengkan kepalanya. Semua orang segera mengingat kata-kata Seksian sebelumnya. Jurang tak berujung ini tidak memiliki batasan level kultivasi. Bahkan orang-orang kuat setingkat Raja Iblis, Iblis Kuno, dan Iblis Kuno pun sering datang untuk mencoba peruntungan mereka. Tetapi jelaslah bahwa mereka pun tidak akan berdaya jika menemui penghalang berwarna-warni ini. Bahkan lebih mungkin lagi, setiap kali jurang tak berujung itu terbuka, penghalang warna-warni ini akan memiliki kemungkinan besar muncul, menghalangi klan iblis untuk mencapai puncak. Oleh karena itu, para keturunan bangsawan dan orang suci yang berkuasa itu, sekalipun mengetahui bahwa tempat ini sangat makmur, tetap tidak datang untuk membuang-buang waktu. Tidak seorang pun tahu di puncak suci mana seseorang dapat menemukan penghalang berwarna-warni ini, dan begitu seseorang menemukannya, tidak ada cara untuk mengatasinya. Kalau mereka hanya sampai di puncak gunung dan mendapat inisiasi kultivasi saja, itu akan menjadi kerugian bagi keturunan ketiga suku yang datang dari jauh. Tidak heran, semua orang mendesah. Namun, kita bisa naik, kata Su Han lagi. Semua orang sedikit terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk menatap Su Han. Namun saat Su Han melambaikan tangannya, celah 9 puncak melayang keluar dan langsung menyatu dengan penghalang berwarna-warni itu. Beng! Penghalang warna-warni yang sebelumnya sangat kuat kini seperti gelembung, meledak dengan keras, dan 10 kaki terakhir jalan tidak lagi terhalang. Ini, Penatua Wang memperlihatkan ekspresi gembira. Ya, jalan 9 puncak, inilah jalan 9 puncak. Yang lain pun ikut bereaksi dan pada saat itu, mereka sepenuhnya paham tujuan sebenarnya dari jalan 9 puncak. Lewati 9 puncak, jadi begini cara benda ini digunakan. Li Dengfeng menarik napas dalam-dalam. Harta karun itu memang ada di tangannya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Dari sini, terlihat bahwa pengalaman Su Han jauh lebih banyak daripada mereka. Jika memang begitu, itu agak bertentangan dengan dugaanku sebelumnya. Tetua Wang menambahkan, jika kita bisa mendapatkan jalur 9 puncak, klan iblis pasti juga bisa mendapatkannya. Kalau begitu, keturunan klan suci juga harus datang dan mencoba peruntungan mereka. Lagi pula, jika ke-9 puncak bersatu, mereka bisa langsung menciptakan dewa surgawi setengah langkah. Dengan kekuatan mereka, jika mereka benar-benar mendapatkan keberuntungan seperti itu, aku khawatir mereka benar-benar bisa menyaingi alam dewa surgawi. Pertama, mereka yang berada di peringkat 10 besar daftar perburuan iblis mungkin sudah sebanding dengan alam dewa surgawi saat ini. Su Han berkata perlahan. Kedua, kau tadi bilang kalau jurang tak berujung ini diciptakan oleh manusia yang kuat. Mungkin saja jurang ini memiliki kebaikan bagi ras kita. Kalau memang ada kebaikan, pastilah itu ada di jalur 9 puncak ini. Apa artinya? Semua orang menatap Su Han dengan bingung. Sesaat kemudian, Li Dengfeng menepuk kepalanya dan tiba-tiba berkata, maksud Suzun, hanya ras manusia kita yang bisa mendapatkan jalur 9 puncak di 9 puncak ini. Sangat mungkin. Su Han mengangguk, hanya ini penjelasannya. Kalau tidak, iblis-iblis dari klan suci itu pasti datang dari jauh. Ya, Suzun benar, memang harus seperti ini. Hahaha, di dunia iblis ini, leluhur ini memang sangat kuat sehingga telah menciptakan tempat keberuntungan bagi umat manusia kita. Aku penasaran, apa ada patungnya di sini? Kalau ada, aku pasti akan memberikan penghormatan terakhirku. Tanpa halangan penghalang warna-warni, semua orang secara alami mencapai puncak gunung dengan mudah. Itu masih platform yang sama,
awan keemasan yang sama, dan berkas cahaya yang sama yang jatuh. Namun, kali ini Suhan tidak menggunakan 9 puncak pas yang tersisa. Masih ada 6 puncak suci lagi yang harus dituju, tetapi hanya tersisa 1 jalur 9 puncak. Tidak ada yang tahu apakah penghalang warna-warni akan muncul di puncak suci berikutnya. Setelah inisiasi kultivasi, kultivasinya meningkat 5%. Kekuatan kultivasi Suhan telah mencapai 49% dari alam dewa surgawi bintang 1. Hanya tinggal 1% lagi untuk mencapai tingkat setengah dewa dalam kultivasi. Meskipun keduanya adalah dewa setengah langkah, dia dan Li Dengfeng benar-benar berbeda. Jika kita menggunakan 3 suku untuk menggambarkan Suhan, maka dia pasti keturunan suku suci, dan dalam beberapa aspek, dia bahkan lebih baik. Suhan bisa membunuh orang seperti Li Dengfeng secara instan tanpa perlu usaha apapun. Inilah perbedaannya. Sementara Suhan mengamati tingkat kultivasinya, sorak-sorai datang dari Tetua Wang dan yang lainnya. Setelah 2 kali inisiasi kultivasi, orang lain mencapai tingkat setengah dewa surgawi. Namanya Zhou Wu. Kemunculan 2 dewa langit setengah langkah sangat meningkatkan tingkat keselamatan Suhan dan kelompok kecilnya. Bahkan jika keturunan kerajaan seperti Mingat datang, mereka berdua saja bisa menghentikan mereka. Dan Suhan, kalaupun ada 10 hama penggerek batang padi yang datang, mereka bisa langsung dibekukan dan dibasmi di tempat. Selanjutnya, puncak keempat, Suhan menarik napas dalam-dalam dan berteriak ke bawah, dengan cahaya keemasan yang diserap oleh telur gagak emas. Saat kita mencapai puncak keempat, gravitasi akan melemah setidaknya 2 kali lipat. Saat itu, ada kemungkinan besar alam ilahi akan mencapai puncaknya. Kecepatan Suhan dan yang lainnya menjelajahi puncak ilahi adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Chen Yun dan yang lainnya. Dalam benak mereka, badai berbentuk naga yang dibentuk oleh telur gagak emas hanya bisa mempertahankan status quo-nya, sama seperti mereka. Sekalipun mereka memiliki darah emas dewa leluhur atau bahkan darah emas seorang setengah suci, mereka hanya bisa mengendalikan kekuatan matahari dalam jumlah tertentu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa badai berbentuk naga itu akan semakin membesar, dan efek pelemahannya terhadap gravitasi akan semakin kuat. Kedua, bagi klan iblis, penghalang 7 warna selalu menjadi rintangan yang tidak dapat mereka atasi. Setiap kali jurang tak berujung terbuka, sedikitnya 4 penghalang berwarna-warni akan muncul di 9 puncak suci ini. Sekalipun ada iblis kuno di sini, ia takkan mampu menghancurkan penghalang 7 warna itu. Jadi selama bertahun-tahun, 9 puncak tak pernah sepenuhnya terlewati. Adapun jalur 9 puncak, seperti yang dipikirkan Suhan, klan iblis telah memasuki jurang tak berujung berkali-kali, tetapi mereka tidak pernah tahu apa itu lintasan 9 puncak. Puncak keempat, 10 kaki dari kaki gunung, Suhan menatap penghalang warna-warni di depannya dengan kerutan di wajahnya. Sudut mulut orang lain berkedut saat mereka mengutuk leluhur orang yang menciptakan jurang tak berujung. Kebetulan, ini benar-benar kebetulan dan takdir, kata Penatua Wang sambil tersenyum kecut. Kata kesempatan seharusnya diartikan sebagai kesempatan dan nasib, tetapi puncak keempat ini tidak memberi mereka kesempatan itu sama sekali. Bahkan sebelum mengambil langkah pertama, sebuah penghalang berwarna-warni muncul. Suhan bahkan merasa sedikit menyesal telah menggunakan Nine Peaks pas saat mencapai puncak kedua. Wow, tanpa ragu sedikit pun, Suhan mengintegrasikan jalur 9 puncak terakhir ke dalam penghalang berwarna-warni. Bush, seperti yang diduga, penghalang itu meledak, memperlihatkan jalan di depan semua orang. Penghalang 7 warna sialan. Jika jalur 9 puncak bisa dipertahankan sampai akhir, satu saja bisa membuat Su Zun meningkatkan kultivasinya sebesar 5%. Gerutu Zhou Wu dengan marah. Wajar saja kalau ada untung dan rugi. Suhan berkata dengan tenang, lagi pula, benda ini awalnya diperoleh dari 9 puncak. Tidak perlu khawatir tentang untung rugi. Selama aku bisa mencapai tingkat kultivasi puncak,
semuanya akan baik-baik saja. Zhou Wu terdiam. Dia tidak bermurah hati seperti Su Han, dan dia jelas masih merasa tidak rela terhadap Su Han. Jalan menuju puncak keempat sangat mudah untuk dilalui. Tidak ada krisis yang terjadi hingga Su Han dan yang lainnya mencapai ketinggian 2.700 kaki dan memperoleh jalur 9 puncak. Tidak ada kecelakaan yang terjadi. Badai berbentuk naga itu terus membesar, dan kekosongan keemasan di luar tampak meredup, seolah-olah seluruh kekuatan matahari akan terkumpul di dalam telur gagak emas. Tak lama kemudian, semua orang berdiri di puncak keempat. Sangat mengecewakan, meskipun ada sedikit bahaya di puncak keempat ini, hampir tidak ada, dan tidak banyak harta karun juga. Selain dari Nine Peaks Pass, dia hanya memperoleh sejumlah kecil kristal suci dan kristal ajaib, dan bahkan tidak satu pil pun. Tentu saja ada juga kabar baik, yaitu, dengan bantuan telur gagak emas, alam ilahi akhirnya mencapai puncaknya. 1 bintang, atau 7 bintang, semuanya berdiri di puncak keempat dengan penuh kegembiraan dan kegembiraan. Aku datang, hahaha, akhirnya aku datang. Wenren Nonghan tertawa gembira. Mengingat jumlah sumber daya yang dibutuhkan Su Zun, inisiasi kultivasi ini dapat meningkatkan kultivasimu sebesar 5%. Kalau begitu, aku khawatir kita akan langsung mencapai terobosan, kan? Ini tidak bisa dihindari, kata Su Han. Dialah yang paling tahu berapa banyak sumber daya yang dibutuhkannya. Inisiasi kultivasi yang memungkinkannya meningkatkan kultivasinya sebesar 5% pasti dapat memungkinkan alam dewa manapun mencapai terobosan, bahkan di puncak. Su Han menghela napas lega dan menggenggam erat Nine Peaks Pass di tangannya. Kehadiran benda ini melambangkan inisiasi kultivasi puncak kelima, dan semua orang dapat memperolehnya. Saat mencapai puncak kelima, badai berbentuk naga pasti akan semakin kuat lagi. Saat itu, bukan hanya alam roh ilahi, tetapi juga alam dewa sejati pun bisa mencapai puncaknya. Kalau aku pakai untuk menggandakannya, kultivasiku cuma bisa naik 5%, tapi kalau aku pakai untuk menembus penghalang 7 warna, kebanyakan orang bisa menembusnya, pikir Su Han dalam hati. Bum bum bum. Dari puncak keempat, terdengar ledakan suara gemuruh. Itulah suara terobosan. Dengan penanaman kultivasi, aura meningkat pesat, dan lebih dari 10 orang di puncak alam dewa langsung mencapai tingkat Dewa Suan. Dan orang-orang seperti Wenren Nonghan, yang berada di tingkat 1 bintang alam dewa, menerobos 2 tingkat kecil berturut-turut dan langsung melompat ke 3 bintang. Kecepatan peningkatan yang mengerikan ini membuat Wenren Nonghan dan yang lainnya merasa seperti sedang bermimpi, dan mereka tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Setelah inisiasi kultivasi ini, tidak ada lagi orang-orang alam dewa bintang rendah di kelompok Su Han, dan yang terlemah semuanya adalah 3 bintang. Selain alam ilahi, ada 2 orang di alam dewa misterius yang telah mencapai alam dewa surgawi setengah langkah. Mengesampingkan Su Han, sudah ada 4 dewa surgawi setengah langkah biasa. Siapapun di antara mereka dapat dibandingkan dengan keturunan kerajaan yang setingkat dengan penggerek itu. Setelah hening sejenak karena kegembiraan, Su Han berbicara dan semua orang meninggalkan puncak keempat. Song Ling, Lin Jia dan yang lainnya tampak iri. Dengan batu darah dewa, meskipun Suan Yuan Sengyi dan yang lainnya tidak dapat mencapai puncak gunung, kultivasi mereka terus meningkat. Hanya mereka, sekelompok orang di alam dewa sejati dan alam dewa virtual, yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menonton tanpa daya. Su Zun, ini tidak adil, kata Song Ling dengan wajah memilukan. Su Han tersenyum dan meliriknya, jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kamu juga akan bisa mencapai puncak pada saat kamu mencapai puncak ke-6. Benarkah? Song Ling sangat gembira. Guru, bagaimana dengan kami? Terdengar suara Suan Yuan Shengyi. Su Han merenung sejenak, paling banyak, puncak ke-8. Dengan setiap puncak suci yang dilewati, jumlah tenaga surya yang dikonsumsi oleh badai berbentuk naga akan terus meningkat. Jika momentum ini berlanjut, saat mereka mencapai puncak ke-8,
efek gravitasi pada semua orang akan sangat minimal. Saya khawatir orang yang menciptakan jurang tak berujung ini tidak menyangka bahwa Suhan akan membawa telur gagak emas. Tanpa telur gagak emas, tidak seorang pun kecuali Suhan yang bisa mencapai puncak. Adanya telur gagak emas itu sama saja dengan berbuat curang. Sayang sekali jumlah kita terlalu sedikit. Wenren Nonghan menghela napas. Jika hampir 10 juta orang Su Zun memasuki jurang tak berujung, maka kamu terlalu memikirkannya. Suhan langsung menyela, sehebat apapun orang ini, sumber daya yang ditinggalkannya terbatas. Mustahil bagi puluhan juta orang untuk menerima pencerahan kultivasi secara bersamaan. Lagi pula, kita sudah mendapatkan banyak sekali. Sekalipun kita berhenti di sini, sebenarnya sudah cukup. Jangan terlalu serakah. Keserakahan itu seperti ular menelan gajah. Orang-orang selalu berjuang untuk tujuan yang lebih tinggi. Kebaikanmu akan dianggap remeh, gumam Wenren Nonghan. Hanya dia yang berani berbicara kepada Suhan seperti itu. Suhan tak kuasa menahan tawa dan berkata, aku tidak bermaksud membencimu. Jangan terlalu membesar-besarkannya. Hati-hati kau tidak akan bisa mencapai puncak kelima. Wenren Nonghan melotot, ketampanan Su Zun seperti gulungan. Tidak ada penghalang berwarna di puncak kelima, yang membuat Suhan bernapas lega. Ia juga memiliki 9 puncak pas, yang berarti bahwa setelah puncak kelima, ia setidaknya dapat mencapai 1 puncak lagi. Dari sudut pandang pribadi, setelah mencapai puncak kelima dan keenam, tingkat kultivasinya akan meningkat 10% lagi, mencapai alam dewa surgawi bintang 1, yang merupakan 64% dari tingkat kultivasinya. Pada saat itu, kekuatan tempur komprehensifnya akan mencapai 74% dari alam dewa surgawi bintang 1, yang cukup untuk mengalahkan keluarga kerajaan manapun. Bahkan para santo berdarah rendah pun tidak akan dianggap serius oleh Suhan. Dari sudut pandang orang lain, inisiasi kultivasi di 2 puncak juga dapat meningkatkan kultivasi mereka secara signifikan. Terutama 5.000 klan perang. Mereka memiliki tingkat kultivasi terendah dan merupakan kelompok yang paling dinantikan Suhan untuk mencapai puncak gunung. Bahkan alam dewa bintang 1 pun dapat langsung ditingkatkan 2 tingkat kecil untuk mencapai alam dewa bintang 3. Belum lagi mereka yang berada di alam dewa semu dan alam dewa virtual bintang rendah. Namun, yang membuat semua orang mengerutkan kening adalah hingga mereka mencapai kedalaman 3.000 kaki, mereka tidak melihat harta karun apapun muncul. Bahkan tidak ada satupun kristal suci. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, puncak kelima seharusnya sudah dijelajahi oleh Chen Yun dan yang lainnya, kata Li Dengfeng dengan suara berat. Setiap puncak dewa yang belum dijelajahi setidaknya akan memiliki kristal dewa. Ini cukup untuk membuktikan bahwa salah satu dari 4 pewaris kerajaan mungkin telah mencapainya terlebih dahulu. Tidak apa-apa, Suhan berkata dengan tenang, tidak ada harta karun tingkat tinggi di 9 puncak suci ini. Sebaliknya, makhluk-makhluk mistis yang muncul dari waktu ke waktu akan menghambat kemajuan kita dan membuang-buang waktu kita. Karena mereka sudah berurusan dengan makhluk-makhluk mistis ini, kita hanya perlu menerima inisiasi kultivasi. Jika ada harta karun, kita bisa mengambilnya dari mereka saat pintu keluar terbuka. Ya, semua orang mengangguk. Orang-orang yang mampu mencapai puncak kelima tetaplah kelompok sebelumnya. Perbedaannya adalah banyak dewa sejati telah mencapai ketinggian 2.900 kaki. Alam dewa kekosongan dan 5.000 klan perang semuanya berada pada ketinggian 2.800 kaki. Jika setiap puncak tingginya 100 kaki, maka ketika mereka mencapai puncak ke-7, Suan Yuan Shengyi dan yang lainnya dapat berdiri di puncak dan menerima inisiasi kultivasi. 2 dewa setengah langkah lagi muncul, dan setelah kultivasi Wenren Nonghan mencapai alam dewa bintang 4, semua orang meninggalkan puncak kelima dan berdiri di kaki puncak ke-6. Masih belum ada penghalang berwarna-warni dan tidak ada harta karun di sini. Itu juga telah dieksplorasi, kata Li Dengfeng. Suhan tidak mengatakan apapun dan melangkah masuk.
Badai berbentuk naga itu telah mencapai tingkat yang mengerikan. Hingga saat ini, ketika semua orang melangkah ke puncak ke-6, setidaknya di awal, mereka tidak lagi dapat merasakan keberadaan gravitasi. Di bawah 2000 kaki, kekuatan tempur alam dewa sejati dan di atasnya belum melemah sama sekali. Pada ketinggian 2900 kaki, kemunculan Nine Peaks Pass sepenuhnya memverifikasi spekulasi semua orang. Tempat ini sungguh baik terhadap umat manusia. Penatua Wang memandang jalur 9 puncak dan berkata perlahan, tidak ada harta karun di sini, tetapi ada jalur 9 puncak. Jalur itu jelas muncul setelah mengetahui bahwa ras manusiaku telah masuk. Semua orang mengangguk. Jika Chen Yun dan yang lainnya sudah memiliki Nine Peaks Pass saat mereka tiba di sini, bagaimana mungkin mereka tidak membawanya? Dan jika mereka belum sampai di sini, lalu mengapa hanya ada satu Nine Peaks Pass di seluruh Six Peak? Hanya ada satu penjelasan. Mereka datang, tetapi jalur 9 puncak tidak muncul. Ini adalah anugerah istimewa bagi umat manusia. 2 di antaranya, Su Han merenung dan meraih jalur 9 puncak. Masih ada 3 puncak suci yang tersisa. Jika masih belum ada penghalang 7 warna saat kita mencapai puncak ke-8, kita akan mendapatkan jalur 9 puncak tambahan. Dengan cara ini, Su Han dapat menggandakan tingkat kultivasinya dan meningkatkannya sebesar 10%. Semoga tidak ada penghalang warna-warni di 3 puncak berikutnya. Su Han menarik napas dalam-dalam. Setelah inisiasi kultivasi ini, level kultivasi dapat mencapai 64%, ditambah 3 puncak berikutnya, akan menjadi 79%. Jika tidak ada penghalang 7 warna, dengan mengandalkan Nine Peaks Pass untuk menggandakannya, maka dapat meningkat 10% lagi, mencapai 89%. Saat itu, hanya 11% yang tersisa untuk mencapai 100%, dan maju sempurna ke alam Xuanshen. Begitu dia maju, dia akan mampu melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan dari alam Tianshan Bintang 1 dengan basis kultivasi alam Xuanshen Bintang 1. Su Han tidak akan menganggap serius keturunan dari 3 klan di bawah 10 teratas dalam daftar perburuan iblis. Hadiah untuk memburu monster-monster di daftar itu sangat menarik. Mata Su Han berbinar. Mulai saat ini, sasarannya telah ditetapkan pada mereka yang ada dalam daftar perburuan setan. Dewa langit setengah langkah lainnya ditambahkan, sehingga jumlah dewa langit setengah langkah di antara umat manusia menjadi 7. Puncak ke-6 berakhir dan puncak ke-7 dimulai. Pada saat yang sama, di kaki puncak ke-4, melihat penghalang warna-warni di depannya, wajah Chen Yun tampak muram dan dia menggertakkan giginya. Penghalang warna-warni ini pernah muncul saat Su Han dan yang lainnya datang ke sini sebelumnya, tetapi dia menghilangkannya dengan lintasan 9 puncak. Jelasnya, setelah mereka meninggalkan puncak ke-4, penghalang warna-warni itu kembali mengembun. Sialan, Chen Yun mengepalkan tinjunya. Dia sangat pintar. Dengan kata lain, keempat pewaris kerajaan ini semuanya sangat cerdas. Su Han dan yang lainnya mulai menjelajah dari puncak pertama secara berurutan. Namun mereka berbeda. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Su Han, jadi mereka mencari puncak-puncak suci secara acak. Dengan begitu, mereka bisa menghindari bertemu Su Han dan yang lainnya. Misalnya, Chen Yun jelas berada di puncak kelima sebelumnya, tetapi setelah meninggalkan puncak kelima, ia tidak memasuki puncak keenam. Sebaliknya, ia membuat lingkaran besar, berbalik, menghindari Su Han dan yang lainnya, dan kembali ke puncak keempat. Meskipun mereka tahu bahwa puncak suci ini mungkin telah dieksplorasi oleh Su Han dan yang lainnya, mereka tetap tidak peduli. Seperti Su Han dan yang lainnya, apa yang paling mereka pedulikan adalah masuknya ki dan darah dari puncak. Namun, munculnya penghalang warna-warni ini menghancurkan semua fantasi Chen Yun. Setidaknya dia tidak bisa naik ke puncak keempat. Kitab-kitab kuno mencatat bahwa penghalang 7 warna itu sangat kuat. Bahkan iblis dan monster kuno pun tak mampu menembusnya, apalagi aku. Chen Yun mendengus dalam hati,
Justru karena penghalang 7 warna itulah, sejak jurang tak berujung muncul, tak seorang pun pernah mampu melewati ke-9 puncak dewa. Memikirkan hal ini, Chen Yun mencibir lagi, tidak masalah. Lagi pula aku tidak punya banyak harapan. Karena ada penghalang 7 warna, jika aku tidak bisa bangun, maka umat manusia tidak bisa. Setelah mengatakan ini, ekspresi Chen Yun tiba-tiba membeku. Pandangannya tertuju pada puncak keempat. Tidak ada harta karun. Pemandangan di hadapannya membuat jantung Chen Yun berdebar kencang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.